Shalom semuanya, para wanita Allah yang luar biasa. Kamis ini kita masuk dalam pembahasan satu kota yang luar biasa yang bernama Kaisarea, ya, Kaisarea. Menurut Wikipedia, Kaisarea dipercaya dibangun di atas reruntuhan Stratonos Pirgus, ya, atau juga Menara Straton, yang pada mulanya tujuannya adalah untuk lumbung pertanian, ya, dan mengalami perubahan yang luar biasa di bawah kekuasaan Herodes Agung, ya, yang menamai Kaisarea untuk menghormati Kaisar Agustus, ya. Di Kaisarea ada begitu banyak dibangun kuil-kuil untuk dewi Yunani, tetapi juga merupakan kota yang sangat indah, ya. Dibangun di tepi pantai dan menjadi tempat para pejabat kepala daerah Romawi pada waktu itu. Dibangun seperti bangunan-bangunan istana, ya. Kaisarea juga merupakan pusat perdagangan yang cukup ramai, ya, dan pada akhirnya menjadi pusat kekristenan. Untuk pertama kalinya Injil diberitakan pada orang non-Yahudi, dan Paulus menjadikan Kaisarea sebagai tempat pendaratannya dalam perjalanannya, ya, yang kedua dan ketiga, ya, setelah dia memberitakan Injil, ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 22, 21 dan ayat yang ke-8. Dan pada waktu itu juga ketika Yesus mengajukan sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya, dan waktu Petrus menjawab tentang Yesus yang adalah Mesias juga, itu terjadi di Kaisarea, ya. Dan dalam pembahasan kita dalam Kisah Para Rasul pasal 10 di Kaisarea, kita sangat diberkati dengan seorang yang bernama Cornelius, ya. Cornelius meskipun bukan dari bangsa Yahudi, dia adalah non-Yahudi, tetapi firman Tuhan berkata dalam ayat yang pertama dikatakan bagaimana Cornelius adalah orang yang sangat saleh dan takut akan Tuhan, ia dan seisi rumahnya. Luar biasa, ya. Ia juga senantiasa berdoa dan juga banyak memberi sedekah. Di ayat yang kedua dikatakan bagaimana Cornelius adalah orang yang sangat tulus hati, ya, berarti pemberian dia, sedekahnya dia, ibadahnya dia lakukan dengan kesungguhan, ya, tanpa mungkin berharap mendapat imbalan, pujian dan lain sebagainya, ya. Dan dia juga terkenal sangat baik, ya, berarti dia bisa menjadi teladan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan kita belajar dari Cornelius ini adalah bagaimana kerinduan dan antusias yang sangat besar untuk dia mendengar firman Tuhan, ya. Ketika dia tahu bahwa Petrus dan kawan-kawan akan datang ke rumahnya, dia menunggu Petrus dengan satu kerinduan yang besar, antusias yang besar, semangat yang besar. Terbukti dikatakan, ya, di ayat yang ke-23 bagaimana dia memanggil semua sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya untuk bisa ada di rumahnya dan mendengarkan firman Tuhan, ya. Dan firman Tuhan mencatat, ya, pada waktu dia dan sahabat saudara-saudaranya, keluarganya mendengar firman Tuhan, kuasa Roh Kudus mengurapi Cornelius dan dia berbicara dalam bahasa roh. Ya, luar biasa, ya. Mari kita belajar dari Cornelius ini bagaimana kita boleh sungguh-sungguh punya kerinduan dan antusias yang besar untuk mendengar firman Tuhan, untuk mengalami kuasa Tuhan. Apalagi minggu ini mungkin kita akan mulai dengan ibadah setelah beberapa lama kita hanya ibadah online saja mungkin, ya. Kita harus jangan sampai kita tawar hati, jangan sampai kita menjadi dingin, tapi tetap punya kerinduan, antusias yang besar untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mengalami Tuhan. Dan bawa semua saudara-saudara kita, mungkin sahabat, orang-orang sekitar kita juga, untuk bisa berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Cornelius di Kaisarea, ya, luar biasa. Ada kisah yang luar biasa di Kaisarea. Lawatan Tuhan yang dahsyat yang dialami oleh Cornelius dan keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Dan memberkati kita semua.